Eh, di awal kan sedikit ada cerita tentang pengalamanku yang mungkin juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman karena setauku ini hampir semuanya pesertanya dari beasiswa PAMK ya, Bang Taufik, bener ya? Bagian besar betul Bang. Bagian besar ya. Dan yang gua pahamin memang kan penerima beasiswa PMK ini mungkin secara finansial itu yang apa namanya bisa dibilang cukup fighting ya Bang Taufik ya. Ya, heeh. Nah ini makanya aku di awal pengen buka dengan sebuah cerita, sebuah teori dan sebuah contoh real. Jadi kurang lebih pembabakannya seperti itu. Oke, kita langsung mulai teman-teman ya. Mohon fokus dan kalau emang pengen catat silakan dicatat teman-teman. Tapi kalau saya emang tipikal yang audio nggak perlu nyatat juga nggak masalah sih. Oke, tadi kan ya ada aku ada sebuah message yang mau disampaikan karena sebagian besar di sini adalah teman-teman penerima beasiswa gitu kan. Aku pengen cerita dan dengan sejarah yang aku lalui selama ini, selama kehidupan gitu ya, which is aku pengen cerita story of beta male. Nah ini mungkin sangat-sangat relevan gitu ya buat teman-teman Gen Z. Ada alpha male, beta male, sigma. Itulah zaman bahasa-bahasa anak Gen Z lah. Di zaman kita nggak ada Bang Opik. Ini bahasa-bahasa kayak gini gitu ya. Tapi ini menurutku sangat-sangat relevan. Teman-teman udah ngelihat mungkin ya pencapaiannya Sandi pas kuliah dan sekarang bukan yang terbaik, tapi sangat disyukuri cukup baik lah kalau comparing mungkin teman-teman di angkatan kayak gitu. Eh, tapi itu nggak datang tiba-tiba teman-teman. Aku tuh tumbuh besar di Bogor, di kampung. Kalau ada yang tahu Tapos, mungkin Bang Opik tahu Tapos ya di Cibeduk gitu ya, itu jauh banget basically dari kota Bogor. Itu nggak punya referensi yang gimana-gimana. Tapi alhamdulillah pas SMP keterima di SMP-nya Bang Opik nih. Satu Bogor, SMA juga satu Bogor, itu butuh perjalanan 1 jam lebih naik angkot subuh-subuh gitu ya, jam 6 kurang sedikit gitu kan. Itu kita berangkat gitu ya ke Bogor waktu itu buat sekolah. Nah, dari situ juga beruntung akhirnya bisa dapat kuliah di UI. Nah, yang pengen aku ceritain adalah related dengan communication dan juga mungkin soft skills gitu. Aku tuh tumbuh di keluarga yang tidak mengajarkan sama sekali tentang karakter, teman-teman. Ya, jadi teman-teman sekarang nih yang ikut training gitu kan, yang ikut organisasi gitu, itu bersyukur banget karena basically karakter itu yang mendivine, mendivine tuh orang sukses atau nggak sukses. Kebetulan juga tadi pagi aku ikut training ya, jadi emang anaknya seneng belajar, itu juga ngebahas karakter kebetulan. Dan aku bisa bilang dengan sangat yakin, yang membedakan orang yang karirnya tuh tinggi sama nggak tinggi, itu bukan di skill, set hard skillnya ya, tapi lebih ke aspek soft dan juga karakternya. Nah, jadi bayangin teman-teman dari kampung tanpa karakter development sama sekali gitu ya, dan kebetulan gue anak kelima dari 5 bersaudara, dan gue ngerasa mungkin pas tumbuh tuh kurang kurang perhatian lah dari keluarga. Walaupun tetap bersyukur ya, karena orang tua masih ngasih makan sampai segede sekarang gitu. Tapi kurang banget waktu itu secara perhatian. Nah, sehingga impact jeleknya apa teman-teman ngomongin karakter. Pas sekolah itu gue tumbuh jadi orang yang apa ya bahasanya. Pernah punya temen caper gak sih? Caper, nyebelin, cunihin kalau kata orang Sunda gitu kan. Comel. Nah, pokoknya that kind of karakter yang nempel ke gue dari gue SD sampai SMA, teman-teman. Makanya nggak punya banyak teman. Temennya dikit banget, kehitung banget. Mungkin Bang Opik inget gak sih pas di Semangat Satu ada namanya Turbo Plus, pertandingan bola plastik, inget gak sih? Ingat-ingat. Gue nggak dapet tim, lu bayangin. Imagine ya, itu berarti seabsurd apa gitu kan. Dan akhirnya eh, daftar OSIS pun nggak keterima gitu ya segala macam. Tapi kocaknya gini, waktu itu karena gue kurang perhatian, yang gue pikirkan saat itu buat mendapatkan perhatian adalah gue pengen jadi ketua lembaga. Karena kayaknya kalau jadi ketua diperhatiin sama orang-orang nih. Nah, gue ngeplay OSIS lah, apalah gitu ya, daftar ketua apa gitu kan. Ya, teman-teman bisa tebak gitu ya. Pada akhirnya nggak ada yang keterima dan nggak ada yang menang gitu. Nah, tapi the blessing in the curse kalau bahasa gue nih, bersyukurnya waktu itu dengan niat yang salah, gue ngedivine gue pengen jadi seorang leader. Nah, that's why pas lulus SMA itu ada 3 bulan karena gue terima undangan waktu itu kebetulan 3 bulan sebelum masuk kuliah itu gue coba self refleksi. Sebenarnya apa sih yang kurang di gue? Apa sih yang membuat gue selama ini selalu gagal dan nggak pernah menang gitu ya di kontes organisasi? Nah, akhirnya gue sadar berapa kekurangan gue dan gue akhirnya cari referensi nih, baca buku. Waktu itu ingat banget buku yang pertama kali gue baca adalah bukunya John Maxwell tentang leadership.
Nah, terus kedua gue baca bukunya Dale Carnegie tentang communication. Dari dua buku itu, akhirnya pas gue masuk teknik mesin, teknik kapal gitu ya, jadi maba, gue langsung praktekin ilmunya. Kan start fresh lah ya, orang nggak ada yang kenal gue siapa gitu ya, sedikit lah gitu. Saat itu sempat diminta jadi ketang, cuman gue nggak mau, karena kayaknya ketang waktu itu cukup painful ya pas maba. Nah, akhirnya tingkat selanjutnya jadi ketua IMM dan seterusnya pun sampai sekarang ya gue masih belajar dan mendalami leadership yang bagus seperti apa teman-teman. Nah, insight yang pengen gue ceritain di sini adalah yang pertama banget teman-teman ini, people can be changed no matter what your background hari ini. Gak peduli keluarga lu siapa, gak peduli lu semiskin atau sekaya apa, gak peduli, orang itu bisa berubah. Gue udah ngerasain perubahan itu teman-teman. Dari yang hidup susah banget, sekarang ya lumayan lah. Ya nggak yang enak-enak banget kayak mungkin Willy Salim atau mungkin Timothy ya. Itu kaya banget gitu kan. Tapi seenggaknya udah cukup selesai lah. Umur 28 dengan sekarang kondisi sudah punya rumah, sudah punya mobil, anak satu, pembantu dua, ya udah cukup lah, udah cukup enak gitu. Itu bisa berubah teman-teman. Modalnya cuma satu sebenarnya. Kalau teman-teman bisa ambil cerita tadi gitu ya. Ah, waktu itu tanpa kesengajaan gue menyiapkan diri gue buat jadi seorang leader. Kasarnya nih, wadahnya gue siapin. Sehingga kalau wadahnya udah siap, ini tinggal masalah masukin kontennya aja apa yang penting, apa yang bagus buat dimasukin. Karena ilmu sebagus apapun teman-teman, kalau misalkan wadahnya nggak kita siapin, itu nggak akan keresep dan nggak akan kita bisa aplikasiin. Sama kayak siang ini. Teman-teman nggak tahu nih ikut ikut ini apakah sukarela, apakah keris, apakah karena wajib dari sebuah program beasiswa gitu ya. Tapi apa yang saya ceritain ke teman-teman itu nggak akan masuk basically kalau teman-teman nggak siapin wadahnya. Makanya di awal ini teman-teman, sebelum lanjut lebih jauh dan kita coba diskusi ya, kalau emang ada diskusinya, teman-teman coba siapin wadah. Cari tahu nih, kenapa sih gue butuh ini? Gitu ya. Apa sebenarnya yang pengen di-aim? Karena dari ketidaksengajaan itu aja, itu bisa ngerubah hidupnya Sandi dari yang dulu susah banget gitu ya, di keluarga, di kampung, ya sekarang alhamdulillah sudah cukup enak lah. Gitu. Oke, sepakat teman-teman ya. Jadi tolong fokus, catat dan serap hal yang baik. Kalau yang nggak baik dibuang aja teman-teman. Oke? Nah, slide selanjutnya gue lupa. Oh, ini dia. Ini namanya Tanaka, teman-teman ya. Kebetulan gue suka nonton anime, teman-teman. Jadi nggak kelihatan tapi ya, kalau lihat Instagram gue gitu kan, nggak ada yang tahu gue suka nonton anime, kecuali gue cerita kayak gini. Nah, cuman jangan samain kayak wibu-wibu yang begitu dah gitu ya. Kata orang bawa bawang lah, sering joget-joget, enggak. Gue cuma nonton anime yang memang secara value cerita tuh bagus banget. Gue seneng banget anime yang ceritanya tuh from zero to hero. Tuh seneng banget nonton kayak gitu. Nah, kenapa? Karena hiburan sambil belajar basically. Tapi ini ada satu karakter namanya Tanaka. Dia bukan karakter utama dalam dalam serial. Namanya Haikyuu, yaitu main volley gitulah pokoknya. Nah, ini namanya Tanaka, dia bukan karakter utama, teman-teman. Tapi gue sangat-sangat relate dengan pengalamannya Tanaka. Jadi, uh, gue sampai saat ini selalu mendefine, gue tuh adalah orang yang mediocre. Apa sih mediocre tuh? Ya orang yang mungkin bukan outstanding gimana-gimana. Lahir dari keluarga biasa gitu ya. Terus uh, dibilang kaya nggak kaya-kaya banget gitu kan. Ya pokoknya biasa aja deh gitu kan. Nah, dan gue yakin juga banyak di luar sana orang yang sebenarnya ngerasa dirinya mediocre. Tapi orang mediocre ini teman-teman, dia bisa ngeliat dua perspektif. Perspektif pertama, dia mengkasihani kondisinya dia. Ya, gue mah begini dah, dari kampung, atau gak mampu, orang tua gue nggak privilege nih zaman sekarang nih. Banyak Gen Z suka pakai kata privilege gitu ya. Nggak privilege, wah dia mah privilege. Ke kampus aja naik mobil nih gitu kan. Begini, begitu gitu. Akhirnya ya udah, nggak kemana-mana. Tapi ada mediocre tipikal kedua yang gue belajar dari Tanaka adalah, that's why karena kita mediocre, kita tuh sebenarnya tidak boleh punya sedikit pun pemikiran dan juga nge-spend waktu untuk berpikir kita mediocre. Karena kalau kita tidak fokus, tidak kerja lebih keras dibanding orang-orang yang sudah terlahir jenius dan privilege, percayalah kita nggak bisa compete, teman-teman. Oke? Makanya Sandi dulu tuh biasa aja. By the way, Bang Opik, gue tuh di Semansa ranking 150 angkatan. Itu bukan hal yang bagus basically ya. Maksudnya biasa aja gitu kan, tengah-tengah banget kan dari hampir 300 lah itu
apa namanya siswanya. Jadi ya, tapi karena gue tau gue mediocre per hari ini, yang bisa gue lakuin adalah ya kerja lebih keras dibanding orang-orang yang lain, gitu. Nah, apa lagi nih next slide-nya? Oke, sebelum kita lanjut ke materi, baik lagi ya, di awal kita ada mukadimahnya nih. Gue pengen kita sama-sama paham beberapa definisi dan beberapa teori sebelum kita ngomongin intisari dari communication. Oke? Karena ini penting banget buat ntar kita nge-define ke depannya sebenarnya apa sih kalau kita ngomongin soft skill, hard skill gitu ya, dan lain-lain sebagainya lah. Nah, teman-teman, coba deh, gue pengen agak sedikit interaktif. Uh, Boleh ketik di kolom chat yang teman-teman tahu tentang soft skill sama hard skill itu apaan sih? Boleh. Silakan teman-teman. Di chat aja. Ya, setengah menit lah. Tek, 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 gitu ya. Kan anak Gen Z canggih-canggih lah ya. Ngetiknya udah kayak AI ya. Enggak, bercanda. Ya, tek, tek, tek. Ya, silakan. Oke, bentar. Sorry ya teman-teman, gue pengguna baru di MacBook, jadi gue masih kagak kagok pakai Mac nih. Dulunya pakai Windows, sekarang ke bawah zaman kali ya. Oke, eh ada yang boleh ngetik soft skill apa, skill apa? Silakan. Kayak bikinnya panjang nih ya, satu paragraf gitu. Di sastra mesin, ntar bukan teknik mesin ya. Kalau chatnya kepanjangan. Oke, the best. Oke, oke. Nice, thank you Vincent, thank you Muhajir. Jawabannya bagus, bagus, keren, keren. Faras juga thank you public speaking dan sebagainya. Oke, sip, teman-teman. Ya, nggak ada yang salah jawabannya teman-teman ya. Sandi pengen kasih versi jawabannya Sandi teman-teman terkait soft skill dan juga hard skill. Oke, nah, nih teman-teman ya. Jadi soft skill itu suatu hal yang sifatnya abstrak gitu ya, yang biasanya related sama hal-hal yang berbau tentang belief, value gitu ya. Seperti apa sih belief value tuh atau karakter gitu ya. Nih, kayak agama, teman-teman. Kalau menurut Sandi, agama itu adalah soft skill. Soft skill itu satu hal yang lu nggak perlu sebuah metode khusus gitu ya buat menguasainya. Ini pilihan aja, memilih benar atau salah, ambil atau nggak ambil gitu. Kayak ya agama gitu kan, kan pilihan ya, agamanya mau apa gitu kan, atau budaya gitu ya. Atau kayak misalkan kalau kita ngomongin budaya timur tuh sopan, ramah gitu ya. Nah, sopan, ramah itu soft skill, teman-teman. Rajin itu soft skill, gitu ya. Nggak perlu metode. Perlu yang diperlukan cuman mau atau nggak mau. Nah, pertanyaannya, gimana buat ningkatin soft skill? Soft skill itu cara ningkatinnya paling gampang dengan memperbanyak referensi, teman-teman. Information. Semakin banyak kita mendapatkan informasi tersebut, semakin yakin kita sama value tersebut, sama belief tersebut. Contoh ya, ini ngomongin agama tapi nggak sensitif kok pembahasannya. Kenapa kita, let's say kebanyakan di Indonesia lahir sebagai seorang Muslim, Islam? Karena memang lingkungan lingkungan di Indonesia kebanyakan orang Islam, teman-teman. Makanya dari bayi kita udah dicekokin tentang Islam, gitu ya. Mungkin kalau kita lahirnya di Eropa, teman-teman, di Inggris misalnya, yang mungkin kebanyakan misalnya apa Kristen, informasi yang kita dapetin dari kecil adalah Kristen, kita jadi orang Kristen, teman-teman. Sama kayak budaya juga, gitu kan. Nah, ngomongin hal yang lebih praktikal, ngomongin standar kayak rajin. Kalau misalkan kita hidup di antara golongan orang-orang rajin, maka rajin itu menjadi hal yang normal buat kita. Oke? Atau misalkan kita terbiasa hidup di mindset lingkungan orang-orang kaya, maka ya kita akan punya mindset orang-orang kaya, teman-teman. Nah, makanya banyak yang bilang juga ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bukan masalah teknikalnya kadang. Core-nya tuh di bagian mindset, aspek soft-nya dulu nih, soft skill-nya. Jadi teman-teman kalau ningkatin soft skill, tadi ya, Sandi ulangin, rumusnya simpel. Perbanyak referensi. Contoh,
Dulu Sandi nih mengira gaji 10 juta sebulan itu gede banget teman-teman. Ternyata pas udah tahu dunia nih gitu kan. Oh ternyata kalau ngerti caranya ya dan hidup di environment yang tepat, nyari 200 juta 300 juta sebulan itu bukan hal yang sulit-sulit banget basically gitu kan. Nah cuma kita harus yakin dulu. Kita bisa ngelakuin itu. Yakinnya dulu kan. Nah kenapa bisa yakin? Karena kita udah ngelihat dengan mata kepala kita sendiri. Cuman kalau misalnya kita quote and quote ya, hidup di lingkungan yang misalnya, wah nggak apa-apa gaji 3 juta, 4 juta is okay, bersyukur gitu ya. Niscaya gitu, ntar 3 4 juta jadi hal yang normal buat kita. Ya ini nggak ngomong bener salah ya, karena kan soft skill ini bukan ngomongin bener salah, ini ngomongin referensi gitu. Nah, poinnya apa? Nanti akan saya dibahas di chapter selanjutnya gitu ya. Tapi ya baik lagi teman-teman, saya disclaimer poin tadi gak niat kemana-mana, cuma pengen ngasih sebuah gambaran gitu ya. Kalau memang apa yang kita percaya itu tergantung apa yang masuk ke otak kita. Itu soft skill. Nah, kalau hard skill teman-teman, nih kita udah ngelihat ya gambarnya ngelas. Ini anak mesin kan, ngelas gitu ya, atau mungkin ngoding gitu ya. Itu hard skill, skill-skill yang emang butuh metode. Nah, pertanyaannya, soft skill sama hard skill ini lebih baik siapa? Kalau menurut Sandi, sebenarnya baik dua-duanya dan ini saling complementary. Karena gini teman-teman ya, soft skill tanpa hard skill itu nggak ada kualitasnya juga. Tapi hard skill tanpa soft skill itu jadi berat ngejalaninnya. Contoh gini, contoh. Misalkan kita belajar teman-teman ya, belajar di eh, kampus. Ikutin materi-materinya lah, 144 SKS teman-teman. Jujur dari sini, yang pernah ngerasa bosen belajar siapa sih? Coba angkat tangan, Resen aja, Resen di ini ya. Resen di mana? Zoom-nya. Tenang, nggak ada dosen kok. Yang pernah ngerasa bosen belajar gitu kan ya. Oke, padahal hard skill-nya bagus loh, ilmunya mahal loh. Yang aja profesor gitu ya, tapi bosen kita tuh. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena biasanya nih, kita belum selesai di aspek soft-nya. Kita tuh gak ngerti ini ntar dipakai buat apa, gimana, segala macam. Urgensinya nggak ada, gitu ya. Belief kita tuh belum nyampe. Kalau emang itu tuh apa namanya bakal berguna buat kita, kita cuma ngelakuin aja, gitu. Nah, apa contoh yang hard skill dibagi dengan soft skill yang bagus? Zaman sekarang teman-teman nih, lagi hits banget kalau di umuran gua itu lari. Di UK Bang Opik lagi hits gak Bang Opik? Orang-orang pada lari gitu. Lumayan lah, ada setiap bulan acara dari City ke ininya gitu. Benar, benar. Kalau sekarang kan kalau abang lihat kan di Jakarta tuh lari tuh kayak lagi hits banget ya gak sih? Betul, Mendadak, walaupun jalurnya mendadak, kadang-kadang suka nggak dipersiapkan ya Bang ya? benar, benar, benar. Mendadak atlet lah pokoknya. Ya, Tiba-tiba dia atlet lari, atlet tenis, atlet golf gitu kan, segala macam. Ya sampai ada Nah, joki Strava, Strava itu yang Joki lagi viral tuh Strava Bang Sandi. gitu ya. Iya, betul. Orang yang awalnya nggak ngerti lari, dia jadi belajar tuh gimana larinya jadi cepet. Wah, cara lari, apa namanya, eh atribut larinya segala macam biar makin keren, makin cepet segala macam. Pertanyaannya kok bisa ya? Orang yang awalnya bukan atlet mendadak jadi atlet jago lagi. Kalau teman-teman lihat, itulah hard skill yang didahului dengan soft skill yang baik. Dia pertama mendapatkan referensi dari media, dari teman-temannya. Kalau emang lari itu adalah hal yang baik, hal yang keren. Nah, naik tuh dia tuh aspek softnya tuh. Beliefnya, dari belief tar ke value gitu kan. Akhirnya, wah gue si lari banget nih gitu kan. Nah, ketika udah dia define si lari banget, dia akan mencari tuh cara gitu ya. How to, how come gitu ya. Gue bisa kelihatan cepat dan keren pas lari. Gitu teman-teman. Sama nih, sebenarnya kayak bahasan communication skill hari ini teman-teman. Teman-teman akan lebih mantap gitu ya, dapat ketika teman-teman tuh tahu sebenarnya purpose communication tuh buat apaan. Nggak cuma sekedar gitu ya ngomongin, ya ya ntar gue akan kasih beberapa teori lah. Cuman ya nggak akan kepake juga kalau teman-teman tuh nggak belum tahu nih ya, kira-kira sebenarnya urgent penting gak sih buat gue gitu ya. Pengen gak sih gue nguasain skill communication yang baik gitu. Oke, itu insight dari saat ini sebenarnya. Nah, terakhir sebelum ke communication, ih, udah setengah jam ya. Oke, nggak apa-apa. Ini belum ke materi padahal ya. Oke, eh, ini salah satu eh, apa ya, gue bisa bilang buku yang gue sangat suka. Itu dari Sun Tzu, The Art of War.
Jadi teman-teman, Sun Tzu ini salah satu jenderal perang di Cina yang keren banget karena setiap dia perang dia hampir tidak pernah kalah. Oke, keren banget ya. Hampir nggak pernah kalah perang gitu. Dan dia bikin buku The Art of War, isinya sebenarnya nggak ngomongin perang, tapi isinya bagaimana kita memahami hidup dan juga memahami manusia gitu. Nah, dari satu buku ini ada sebuah statement yang menurut gue sangat keren. Itu bunyinya kurang lebih gini lah. Kalau kita pengen menang dalam setiap perang, rumusnya tuh simple. Lu cukup pahamin diri lu, dan lu kenali lawan lu. Sehingga lu bisa membuat strategi yang tepat untuk menang. Jadi kalau dipersimpel, tahu diri, tahu lawan. Jadi bisa nge-divine cara apa yang paling pas buat menang. Simple banget. Tapi dalam kita berkomunikasi dan bahkan dalam aspek apapun kehidupan, even di bisnis ya, ini benar-benar ilmu yang sangat kepake, teman-teman. Contoh nih ya, sepenting apa kita tuh tahu diri, tahu lawan. Aku pengen ngasih dua contoh nih, dua contoh dari segi yang kocak sama yang bisnisnya. Yang kocaknya gini teman-teman ya, kita misalkan Indonesia nih, Indonesia. eh Senjata kita bambu runcing, tapi kita ngajak berantem Amerika, udah pasti kalah teman-teman. Kalau misalkan melawan Amerika, itu kita harus punya senjata minimal 1 juta bom nuklir, baru bisa menang. Nah, kalau misalkan Indonesia lawannya bambu runcing, paling menangnya lawan Timor Leste, lawan Laos, keroyokan, menang gitu ya. Nah, itu pentingnya tahu diri, tahu lawan. Banyak orang gak sukses di dunia ini, itu karena sesimpel nggak tahu diri, nggak tahu lawan. Dia nggak analisis strength weakness-nya apa, dia nggak tahu lawannya, audiensnya kayak gimana, goals-nya dia apa, gitu kan. Jadi, nentuin strateginya tuh nggak tepat, teman-teman. Kalau di engineering, koreksi ya abang-abang yang di engineering gitu ya. Kan gue sering denger tuh ada teori namanya reverse engineering. Kita set goals dulu, baru siapin plan. Sebenarnya more or less kayak begitu, teman-teman. Jadi tahu diri, tahu lawan. Ketika kita punya goals, jangan terus let's say kesulitan dalam capai goalsnya, yang dirubah tuh bukan goalsnya, tapi strateginya. Dengan kita mengenal strength-nya kita. Nah, dalam konteks berbisnis, teman-teman, Sandi selalu ngajarin ke salesnya Sandi ya di kantor gitu. Setiap orang punya strength weakness for sure. Please make sure dengan skill lu bisa masuk ke market yang mana. Contoh gini, saya ada sales itu cowok, anak muda, santai banget pembawaannya. Agak semi-semi selengean. Nah, kalau yang modelan gini nih, dengan karakternya kayak gini, masuk buat pitching ke Bank BCA, itu mungkin udah diusir gitu ya. Karena gayanya selengean banget. Tapi kalau misalkan dia nih masuk-masuk ke startup gitu kan, ke perusahaan-perusahaan yang apa anak-anak muda gitu ya, cocok tuh dia gitu kan. Nah, that's the definition tahu diri tahu lawan, teman-teman. Oke? Nah, ini yang akan gue sampaikan supaya teman-teman nanti nggak sesat pikir ketika belajar gitu ya siang ini. Tidak ada cara yang fit for all untuk mencapai kesuksesan. Sumpah kalau ada trainer motivator bilang ikutin ini pasti sukses. Omong kosong teman-teman. Kagak ada cara orang tuh sukses yang bisa 100% diduplikasi tuh nggak ada teman-teman. Kenapa? Karena strength weakness orang beda-beda, karena privilege orang beda-beda. Betul, ada beberapa benang merah yang bisa kita ikutin. Tapi in the end kita harus bisa tuh mencocokkan dengan kondisinya kita sekarang. Gitu ya. Termasuk dalam berkomunikasi. Gitu. Contoh gini misalkan. eh, Contoh ya, ini gak niat nyinggung siapapun loh. Misalkan teman-teman public speakingnya jelek nih. Kurang bagus. Gitu ya. Atau kurang knowledgeable. Gitu kan. Tapi teman-teman pengen jadi cawapres. Nggak akan bisa teman-teman. Gitu ya. Nggak akan bisa. Sandi nih, mau ngomongnya bagus gitu kan, knowledgeable. Sekarang jadi cawapres nggak bisa teman-teman. Kecuali anaknya presiden. Ya nggak Bang Opik? Baru bisa gitu kan. Bodoh amat, public speaking jelek gitu kan. Mungkin juga pengalaman nggak banyak gitu ya. Nggak apa-apa, itu privilege dia. Dan gue nggak menyalahkan. Ya memang dunia unfair gitu ya. Tapi ya
tetap kita bisa progresif kok, walaupun kita dari akar rumput, dari grassroots gitu ya. Selama kita tahu diri, tahu lawan dan punya goals, kita akan nyiapin milestone-milestone-nya dengan cukup baik gitu. Itu yang apa ya, yang bisa dibilang kayak ya itulah apa namanya privilege kayak gitu. Terus apalagi misalkan pernah dengar gak sih istilah lagi hits banget belakangan, cut that stupid shit. Nah, itu kan dari Panji tuh ya. Kalau yang ngomong Panji keren teman-teman. Cuma kalau yang ngomong teman-teman kan aneh gitu ya. Siapa lu gitu kan ngomong kayak begini. Nah, walaupun pas Panji omongin keren, itu nggak ketiplek ketika teman-teman ngomongin jadi keren juga. Makanya pentingnya tadi, kalau kata Sun Tzu, tahu diri, tahu lawan. Kita benar-benar assess nih di kita tuh current condition itu kayak gimana. Gitu, baru kita pakai senjata mana yang pas untuk target audiensnya kita. Ya, kurang lebih itu teman-teman ya. Sekarang kita baru masuk ke komunikasi, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apa itu komunikasi? Coba dijawab di kolom komentar. Sambil pengen minum air dulu ya, lumayan. Haus juga ternyata. Apa itu komunikasi teman-teman ya? Kita samain dulu persepsi, apa itu komunikasi. Sambil teman-teman jawab ya. Bentar minum dulu deh. Ya, kalau menurut Sandi itu soft skill, public speaking gitu ya, communication tuh hard skill basically, bukan soft skill. Soft skill tuh rajin gitu kan, gigih, grit, perseverance itu soft skill. Karena public speaking tuh ada tekniknya, communication tuh ada metodenya, ada teorinya. Ya, itu definisi aja ya. Terserah mau pakai referensi profesor mana mana terserah itu ya, bebas. Oke. Komunikasi, kemampuan menyampaikan isi pikiran, menyampaikan informasi, menyampaikan suatu hal, bertukar informasi, mencapai kesepakatan atau informasi. Oke, sip. Ya, nggak ada yang salah teman-teman ya, nggak ada yang salah. Cuma dalam konteks hari ini, teman-teman yang pengen Sandi share siang ini adalah kurang lebih gini teman-teman ya. Menyampaikan maksud dan tujuan kita agar orang lain paham atau nurut. Simpel ya definisinya ya. Jadi ya intinya kan kita berkomunikasi teman-teman ya, itu supaya orang lain tuh buy in sama idenya kita. Mostly kayak gitu. Mostly ya. Ada yang nggak kayak gitu ya, kita buat happy orang segala macam itu ya oke lah. Tapi mostly tuh kita tuh pengen orang tuh ikutin maunya kita. Dan gue lupa deh kalau nggak salah di bukunya siapa ya. Gue nggak tahu apa di bukunya dia nih, apa di buku yang lain gue lupa. Eh, ada yang bilang kayak kita tuh sehari itu minimal ngelakuin berapa puluh negosiasi gitu dalam berkomunikasi gitu ya. Jadi komunikasi itu sepenting itu teman-teman. Kalau kita mau hidupnya enak, hidupnya tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan, kemampuan komunikasi jadi penting gitu. Karena orang jadi ikut apa maunya kita. Seringkali ya kalau komunikasi yang nggak bagus, eh, banyak apa yang kita pikirkan yang kita inginkan itu nggak bisa diturutin sama orang lain. Akhirnya kita ya nggak kemana-mana hidupnya. That's why banyak yang bilang kan, orang pinter kalah sama orang yang bisa ngomong. Valid, valid banget. Jadi kalau kita dididik buat pinter, ya mungkin sebatas jadi expert aja. Salah gak? Nggak salah. Ya tadi ya, yang Sun Tzu bilang. Sebenarnya kan tergantung audiens atau goals-nya kita aja. Jadi kalau emang goals kita emang pengen jadi expert, there's nothing wrong with that. Bagus. Gitu kan. Cuma kalau memang kita punya goals yang besar, pengen jadi director, leader, entrepreneur gitu ya. Tapi kita nggak belajar skill komunikasi, nah itu baru salah. Kalau mungkin jadi expert ya nggak salah teman-teman, karena ya mungkin skill komunikasi nggak sepenting itu jadinya. Tetap sih butuh, tapi nggak perlu expert-expert banget, gitu ya. Nah, jadi ini akan kita bahas teman-teman gimana supaya orang lain tuh paham dan nurut sama kita gitu ya. Mau kita apa, dia ngikutin. Oke. Nah, teman-teman, dalam berkomunikasi itu ada 3 hal yang sering dinilai atau apa mempengaruhi success rate delivery. Yang pertama ada konten, kedua intonasi atau voice projection, ketiga ada body language dan juga appearance, penampilan. Nah, sekarang tebak-tebakan nih. Kira-kira dari 3 ini, kalau kita prioritasin dari yang paling besar impact-nya menurut riset ya, bukan menurut Sandi, itu yang paling berkontribusi besar dalam success rate delivery
itu yang mana teman-teman? Nomor satu terbaik, kedua ya, nomor dua, ketiga yang paling terakhir teman-teman. Coba diurutin di kolom chat, boleh? Konten, intonasi, body language. Mana yang paling powerful buat bisa hmm. Oh nice, pasti pernah pernah lihat di Instagram atau baca kali ya di mana gitu atau di TikTok. Sekarang udah enak sih ya. Ada lagi mungkin yang mau ini, yang mau apa? Mau kasih pandangan? Udah nggak ada lagi nih. Ya udah bener soalnya ya teman-teman ya. Jadi anak zaman sekarang kalau mau belajar itu sebenarnya nggak necessarily kayak kayak harus seminar gitu ya atau gimana. Enggak, karena di TikTok sama di Instagram tuh banyak banget sekarang mikro learning yang bagus banget. Jujur juga gue banyak banget belajar dari situ, tapi yang referensinya di luar negeri teman-teman ya. Karena kalau di dalam negeri mungkin secara kedalaman gue ngelihat banyak yang belum dalam. Tapi kalau referensi orang luar biasanya itu jauh lebih deep. Nah, benar banget teman-teman. Jadi menurut risetnya, konten itu cuma 7%, intonasi sekitar 30%, itu 50-60% itu body language dan juga penampilan, teman-teman. Nah, tentunya ini sangat bertolak belakang gitu ya dengan apa yang sering diajarin sama eh bukan sama lah, ke kita selama inilah mungkin. Ke kita kan kayak kita selalu diajarinnya kebanyakan tentang konten, konten lagi. Ya konten penting sebenarnya. Ya kalau nggak ada kontennya juga jelek gitu kan. Tapi ya ternyata ada intonasi sama body language yang itu besar banget gitu ya secara delivery. That's why pernah gak sih teman-teman kalau misalkan diajar sama dosen, walaupun dosennya profesor, pinter banget, mohon maaf Pak dosen ya, ngantuk. Pernah gak sih? Pasti pernah kan? Pertanyaannya kenapa kenapa bisa kayak begitu? Ya karena dia hebat dalam konten. Kita nggak usah lakukan lagi lah profesor. Tapi intonasi body language-nya seringkali itu ya mungkin kurang diperhatiin. Gak semua ya. Kayak kalau dosen muda udah mulai agak lumayan tuh gitu. Cuma mungkin kalau yang boomers gitu kan, ya mungkin banyak yang gak terlalu perhatiin dua ini. Dan gue nggak menyalahkan ya. Karena ya memang referensinya saat itu ya cukup dengan ngajar konten ya harus mahasiswa yang adapt gitu ya. Cuma kan zaman sekarang pasti challenge dalam mengajar juga meningkat gitu. Kita harus adaptasi supaya bisa mendeliver materi lebih dengan baik lagi seperti itu. Nah sekarang kita akan bahas satu-satu teman-teman masalah konten, intonasi dan body language. Nah jadi ada istilahnya gitu teman-teman ya. Content is a king, context is a queen. Nah, jadi konten sama konteks ini basically dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Karena kalau misalkan dipisahkan, kentang jadinya. Contoh gini, ngomongin konten. Konten penting nggak? Penting. Tapi zaman sekarang, teman-teman ya, itu nyari konten di Google, ChatGPT, itu udah udah apa? Udah ada semua, gitu ya. Ini teman-teman sekarang Alt-Tab cari di ChatGPT kurang lebih gini lah wordingnya gitu ya. Materi detail tentang belajar komunikasi untuk engineer. Teman-teman enter tuh udah keluar semua. Jadi udah nggak usah belajar di sini teman-teman. Kalau cuma sekedar ngomongin konten doang, oke? Nah, gimana biar konten tuh makin powerful diceritainnya? Perlu dibarengi dengan yang namanya konteks. Konteks itu apa biasanya? Lebih ke background cerita, story, yang akhirnya memperkuat konten tersebut. Seperti yang Sandi ceritain di awal. Itu namanya konteks, teman-teman. Makanya orang lebih relate, orang bisa lebih menarik ketika ngelihat kita presentasi, gitu ya. Jadi nggak cuma kontennya doang, gitu. Ya, kalau misalnya bahasa Simon Sinek nih, nah, the golden circle principle selalu cerita dari why, baru how, terus ke what. Nah, kadang orang itu berkomunikasi banyak di level what, makanya tidak menarik. Dia langsung ya udah ke intinya aja gitu kan. Tapi nggak membuat orang itu clear gitu ya. Why-nya tuh kenapa nih harus ngelakuin itu, nggak dijelasin. Nah, buat membangun konten yang bagus, Sandi selalu pakai 3 frame ini, simple kok. Why, how, what, gitu ya. Dalam berkomunikasi juga sama nih, contoh ya, contoh. Dalam campaign maju ketua IMM. Nah, ini sedikit flashback gitu ya, pas dulu maju ketua IMM. Kalau misalkan teman-teman ada sebuah calon
yang dia bilang, ya gue pengen jadi ketua IMM, ya dia gembor-gemborin gitu ya, dia pokoknya pengen maju, pengen maju, pengen maju gitu kan. Nah, tapi gak dijelasin gitu ya, strong why-nya kenapa nih dia tuh mau maju. Dan dari keresahan masalah itu nggak dijelasin how to-nya gimana. Yang akhirnya membuat kenapa dia harus jadi ketua IMM. What-nya kan ketua IMM, kayak gitu. Jadi ketua IMM. Misalkan gini ya, contoh nih yang bagus. Iya nih, Bang, gitu ya. Gue ngerasa sistem pembinaan, nah gue yakin pembinaan ini dari zaman dulu pasti selalu jadi hot topics ya. Nggak pernah nggak hot kayaknya nih. MADK kayak Mabim kayak. By the way, gue dulu SCMADK gitu ya, jadi kurang lebih paham lah gimana dinamika MADK. Dan pas kemarin gue ngelihat MADK, pas gue bawa anak gue nih main ke UI gitu ya, gue ketawa gitu kan, kayak lah sama kayak dulu gitu ya. 10 tahun tidak berubah ternyata. Oke, eh, misalkan gini ya contohnya. Ya ini bang, gue nganalisis nih gitu kan. Kayak binaan kita tuh perlu ada sebuah terobosan. Kenapa? Karena nih di luar sana nih industri membutuhkan begini, 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 begini. Saat ini kita tuh di level begini, begini, begini. Caranya bang, gue kebayang tuh begini, 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 begini. Nah, buat bisa ngelakuin itu, rasanya gue harus mau jadi ketua IMM nih. That's storytelling, gitu ya. Konten yang strong, gitu ya, dalam membangun sebuah pesan, mengirimkan sebuah message, gitu. Pakai teori ini teman-teman, the Golden Circle Principle. Oke? By the way, sampai sini kecepatan nggak ya? Apa masih aman pace-nya? Aman ya? Jauh ini masih aman, Bang. Ya, masih catch up ya. By the way, teman-teman, fun fact juga. Jadi, kalau teman-teman sekarang lihat komunikasi gue agak lumayan, gue nggak bilang bagus ya. Karena gue ngerasa nggak bagus juga. Percayalah teman-teman, eh, mungkin kalau misalnya gue masih agak kelibet satu dua kata, itu mohon maaf ya. Karena gue tuh juga public speaking-nya tuh dulu nggak bagus sama sekali. Nggak, nggak pandai ngomong. Ini semua dilatih. Kenapa? Karena gue suaranya serak, napas gue pendek, gue asma, dan gue tuh gue nggak tahu kalau kata orang apa sih, gue nggak mau bilang inner child sih, tapi kayak ya gue tuh sering deg-degan lah kalau misalnya ngomong gitu ya, karena mungkin kecilnya sering dimarahin, gue nggak paham juga lah ya, ada aspek-aspek psikologis kayak gitu, jadi pun juga kadang artikulasi gue kurang jelas. Cuma kalau misalnya teman-teman sekarang gue ngeliat bisa ngomong kayak gini nih sejam nggak pakai berhenti gitu kan, ya basically semua dilatih dari pernafasan, terus juga ketenangan. So, teman-teman yang sekarang belum bisa ngomong, ya nggak perlu khawatir teman-teman, bisa dilatih semuanya. Oke, sekarang intonasi teman-teman ya. Ini juga sama, kalau misalkan kita, uh, gimana bahasanya ya. Sebenarnya bisa dibilang nih intonasi itu agak fleksibel sih. Memang kebanyakan orang itu akan lebih tertarik gitu ya, tertarik dengan uh, intonasi itu yang naik turun. Jadi nggak boring teman-teman ya. Kita bisa ngomong bersemangat, dengan jeda, dengan penekanan gitu ya. Itu orang jadi bisa lebih nangkap sebenarnya dari sekian apa yang kita omongin, penekanannya ada di mana. Tapi nggak harus selalu tuh ngomong tuh kayak bersemangat gitu kan, kayak begini nih, kayak kita lagi ngisi ngisi seminar gitu atau ngisi ngisi sesi gitu kan. Ya dalam konteks berkomunikasi juga intonasi sebenarnya dipakai sesuai dengan target audiensnya. Contoh gini, kalau misalkan Sandi kan kalau konten clear lah ya. Cuma kalau intonasi ini bisa bisa custom teman-teman. Ngobrol sama orang yang memang eh, lebih tua, lagi one on one lah, misalnya lagi ngobrol satu-satu nih gitu kan. Itu Sandi mencoba sebisa mungkin intonasinya itu kayak intonasi anak kecil mau belajar ke orang tua. Oh, gitu ya Om. Oh, iya iya iya. Wah, menarik juga Om ya. Nah, excited. Karena biasanya ke orang tua seneng tuh. Kitanya seolah-olah tuh anak muda sedang belajar. Atau ngobrol sama orang introvert. Introvert tuh kalau kita ngomongnya bermenggebu-gebu gitu ya, dia terintimidasi Pak. Jadi pakainya ada rendah aja. Oh, iya iya iya. Kalau tadi gimana? Sorry nggak kurang jelas. Oh gitu. Iya iya iya. Oh I see. Paham gua paham. Nah, kita pakai nada rendah teman-teman. Kayak kalau ngomong sama orang yang lain gitu ya, macam-macam yang lain ya beda lagi. Tapi intinya intonasi ini bisa kita gunakan sesuai dengan target audiensnya kita ini ya, kalau kata Sun Tzu tadi.
Ngomong sama anak kecil, ya beda dong, ya kan? Caranya gimana? Ngomong sama peers, ngomong sama anak tongkrongan, ngomong sama anak gazep, anak mustek ya. Masih ada gak sih istilah kayak gitu? Anak gazep, mustek sama kantek. Ya, itu juga beda gitu ya. Tone-nya tuh beda, teman-teman. Kita harus sesuaikan dengan audiensnya kita. Nah, gimana cara buat melatih intonasi? Cara paling simpel tuh adalah latihan bernyanyi. Ya, latihan bernyanyi. Karena bernyanyi itu basic lu latihan semuanya, latihan napas, latihan naik tinggi, naik kecilin suara gitu kan. Nah, itu bener-bener dilatih semuanya sehingga pas ngomong atau public speaking, kadang tuh kita ngerasa kayak konser aja, lagi show gitu. Itu cara paling gampang buat ngelatih intonasi, teman-teman. Ya, oke. Body gesture. Nah, kalau di Zoom agak susah ya, paling kepala doang yang gerak-gerak sama pakai tangan sedikit. Tapi ketika kita ngomong, body gesture ini sangat 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 apa ya? Bahasanya tuh penting sekali lah. Karena nunjukin kita tuh lebih luwes, lebih fleksibel gitu kan, menguasai materi, menguasai medan. Karena kalau misalkan kitanya body gesture yang nggak bagus, let's say nggak nyaman aja, itu orang tuh trust ke kita tuh turun gitu ya. Trust ke kita tuh langsung berkurang dan dalam komunikasi, apalagi dalam bisnis gitu ya. Nah, gue lupa masukin slide-nya gak ya? Cuma nggak apa-apa. Gue sampein aja. People will do business with you itu bukan karena lu paling pinter, bukan. Bukan karena lu paling jago, tapi karena dia trust dan nyaman sama lu. Salah satu yang bikin trust itu kelihatan paling bisa dibangun tuh lewat body gesture. Kita ngomongnya firm nggak, yakin nggak, ekspresi mukanya tuh mantep nggak, badannya tuh gitu ya. Nah, hal seperti itu kadang nggak diperhatikan mungkin sama teman-teman di engineering ya. Apalagi kalau misalnya zaman gue tuh ada namanya si Kuntara gitu ya, BPH gue dulu di IMM. Kuntara tuh kalau ngomong tuh santai banget gitu kan. Nah, itu body gesture-nya buat anak tongkrongan masuk banget. Jadi makanya tuh dia kalau misalnya di kantek gitu ya, shining banget gitu. Tapi cara bahasa ngomong kayak gitu, kalau kita pakai di field yang lain gitu kan, dengan yang santai banget badannya, kita perlu perlu rubah gitu ya. Kalau nggak fit teman-teman ya. Jadi body gesture tuh se penting itulah bahasanya. Nah, nah ini masih part of body gesture teman-teman ya. Misalnya turunannya which is grooming. Ini juga yang sering kali di apa diremehkan sama banyak orang, teman-teman. Sumpah, kalau ada yang pernah dengar istilah don't judge book by its cover, menurut gua itu terlalu naif. Karena faktanya, people judge book by its cover. Oke? People judge book by its cover. Gini. Poinnya jangan apa ya? Kita nggak bisa hitam putih banget. Poinnya apa? Kalau kita ngelihat orang, ya kita jangan ngejudge dia, oke? Tapi kita selalu mengasumsikan orang itu akan ngejudge kita. Nah, itu pola pikir yang menurut gue di dunia profesional itu sangat penting. Sehingga kita bisa selalu put best effort dalam ngelakuin apapun, salah satunya adalah grooming. Karena gini teman-teman ya, kita mau ketemu sama orang mau berkomunikasi. Yang paling dilihat gitu ya sama orang pertama kali, apa kalau bukan tampilan lu? Bener gak? Baru ketika ketika tampilan gitu kan, baru ntar eh, cara ngomongnya, kontennya, karakternya, chemistry, nah itu lebih dalam lagi lah nanti. Dan grooming ini harus disesuaikan dengan target audience lagi dan lagi gitu. Kenapa sih gue nggak pakai jas gitu ya, formal segala macam ya? Karena gue ngomong sama kalian, ya udah gue pakai jaket standar aja, kaos jaketan gitu kan. Ya walaupun kalau misalnya gue ketemu klien gue, ya gue pakai jas rapi gitu kan, klimis, let's say dan lain sebagainya. Ya sama nih, kayak misalkan kita nongkrong sama teman-teman, bajunya kasual. Jangan nongkrong di kantek, main kartu tengah malam. Masih pada main kartu gak sih tengah malam? Eh, Kayaknya udah nggak boleh ya? Masih gak sih? Kayak nggak tahu lah. Masih bang, Pakainya, masih ada ah, beberapa. masih? Masih bang, masih ada beberapa Masih? ya. Iya, lu pakainya ini apa pakaian yang formal banget kan salah kostum gitu ya. Langsung ketemu dosen pakainya james lusuh. Nah, itu jangan juga gitu kan. Nah, hal kayak gitulah ini grooming itu ntar ini nggak akan gue bisa bahas detail sih karena kan uh,
gue juga pengen banyak discuss sama teman-teman gitu ya. Tapi please be aware dengan groomingnya kalian. Apa grooming itu? Rambut gitu ya. Eh, Boleh gondrong, boleh, tapi rapi gitu. Bisa dibuat rapi lah seenggaknya. Muka, sumpah nih, eh, kadang kalau anak mesin kan kena cowok banget gitu ya. Eh, Dulu sih yang nggak tahu kalau sekarang. Ngelihat muka yang kinclong dikit tuh cowok anggapannya aneh gitu ya. Tapi asli Pak, zaman sekarang nih ya, itu eh, pakai-pakai skincare dikit dah, sumpah gitu ya. Minimal pelembab sama sunscreen. Supaya apa? Nggak butek mukanya. Itu ngaruh banget, Pak. Kumis, boleh kumisan tapi rapi. Bulu hidung, gitu ya. Bau mulut, ya itu diperhatikan hal seperti itu. Baru ntar ke baju gitu ya dan lain sebagainya, bau badan itu diperhatikan. Ya walaupun tadi ya kan, tapi kalau nongkrong di kantor nggak perlu hal seperti itu. Ya iya sih nggak perlu, saya nggak perlu gitu banget. Tapi ini akan jadi habit dan apa namanya, dan karakter kita gitu ya, buat kebiasaan. Ya tinggal kalau kantek mungkin kostumnya aja sesuaiin. Tapi apakah hal-hal basic kayak gitu jadi ditinggalkan? Ya sebenarnya nggak juga gitu ya. Oke, ini masalah grooming teman-teman. Nah, sekarang coba teman-teman di notes-nya masing-masing gitu ya. ah Coba ngelakuin self assessment. Kira-kira kalau dari segi konten, intonasi dan body language, itu teman-teman tuh skornya berapa sih? 1 sampai 10, 10 bagus, 1 jelek gitu ya. Coba kasih skor. Nggak perlu di-share. Coba sekarang dicatat aja. Ini kira-kira kalau dalam content development, gue udah berapa ya skornya? Kalau intonasi sekarang gue udah berapa ya? Kalau body language gue udah berapa ya? Gitu. Coba pikirin dulu. Oke, kalau udah, teman-teman coba reflect. Dengan goals teman-teman dalam hidup, gue nggak tahu goalsnya apa ya. Kan goals orang beda-beda. Apakah skor tersebut relevan? Kalau emang ternyata relevan, it's good. Ya sebenarnya nggak perlu effort banget buat belajar lagi. Cuma kalau emang ternyata dirasa irrelevan, karena banyak gap yang belum tercapai, ya berarti harus teman-teman seperti Mas Tanaka tadi ya, yang botak tadi, yang pakai gaya Buddha. There is no time to apa bahasa Inggrisnya ya. Intinya mengasihani diri sendiri lah. Harus moving forward dan fokus belajar, kerja lebih keras. Flashback sedikit, dulu itu kan tadi Bang Opik saya thank you kayak mau spend waktu di Minggu gitu ya, siang. Nah terus aku respon kayak sebenarnya santai aja sih, karena basically kalau gue pribadi kerja nggak pernah ngelihat hari. Pertanyaannya kenapa gitu kan? Kok bisa kayak gitu? Karena dari pas usaha dan juga lulus kuliah, kebetulan teman-teman gue nggak pernah kerja ya, nggak pernah kerja di perusahaan besar. Waktu itu sempat keterima di Astra, daftar MT-nya, tapi nggak diambil teman-teman. Kenapa? Bukan karena sudah kaya gitu ya, tapi waktu itu lebih memilih pet sebagai pebisnis aja. Baik lagi, jadi kerja tuh di kantoran nggak salah sama sekali, semua kerjaan tuh bagus gitu ya. Tapi apapun yang kita pilih kan sesuai dengan goalsnya kita teman-teman. Kalau emang teman-teman kerja gitu ya buat cari sebuah kestabilan, uh, kerja I think it's good. Tapi kalau teman-teman pengen cari wealth, pengen kasih impact buat masyarakat yang besar, pengen bagian keluarga besar, ya bisnis udah paling make sense gitu ya secara growth. Nah, balik lagi, uh, ini masalah kadang gitu ya, masalah kebiasaan aja. Karena dari dulu bisnis, ya diriku nggak pernah ngebatasin jam kerja. Jadi jam kerja tuh selesai ketika memang kerjaan selesai. Sering nginep di kantor gitu ya, awal-awal ke usaha ya, tidurnya sedikit gitu kan. Ya karena diriku tahu bukan orang yang privilege, that's the price that I must pay gitu ya. Ya sekarang udah ada hasilnya, udah cukup menikmati, emang udah nggak secapek itu karena udah ada tim, udah ada sistem gitu kan. Tapi ya kalau kata Tanaka, ya kerja keras gitu kan, karena kita nggak punya privilege yang gimana-gimana gitu. Oke, udah ya assessment ya, teman-teman ya, udah semua ya. Self reflect buat yang masih banyak kurangnya, apalagi yang merasa communication penting dalam kehidupan teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke chapter yang lain, which is ngomongin empathy. Empathy ini yang sering kali, ya gue ngomong apa adanya aja lah. Anak tech itu jelek banget masalah empati.
jelek buat ngomongin masalah empati. Kenapa? Nggak tahu ya. Apakah plus minus sih sebenarnya. Eh, Ntar gue ngomong gini dimarahin abang-abang nggak lagi di tingkat akhir ya. Semoga enggak ya. Tapi ya itu gini lah. Eh, Solid, konkret, iya sih, tapi gitu ya. Dan kebanggaan bersama di fakultas bagus, tapi juga harus difilter. Di mana ya jangan sampai ke level titik arogan. Arogan ini jadi sebuah karakter yang jelek, teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman sudah ntar bekerja, gitu ya, atau mungkin berbisnis. Nggak ada apa orang arogan yang bisa make it itu nggak ada. Even dia pinter banget, paling ujung-ujungnya cuma spesialis. Dan spesialis itu nggak akan gede-gede banget juga gajinya. Nah, empati ini adalah satu hal yang sebelum gue jelasin deh. Yang teman-teman tahu tentang empati apaan sih? Boleh dong tulis di kolom komentar. Apaan sih empati, teman-teman? Ini salah satu core banget dalam communication. Empathizing. Udah adakah yang ngechat? Empati, empati. Ada yang tahu apa empati? Oke, sip. Oke. Ya, benar teman-teman ya. Nggak ada yang salah jawabannya. Eh, sorry. Nah, kalau gue sih ini ngomongin empati. Sebenarnya definisinya gimana kita bisa mencocokkan vibes kita. Which is salah satunya adalah yang teman-teman bilang. Gimana kita memahami sebenarnya apa yang dipikir orang lain, apa yang dasar orang lain. Tapi sebenarnya outputnya itu apa? Empati itu supaya kita vibes-nya cocok. Gitu ya. Sama yang sedang kita komunikasikan. Karena vibes ini, chemistry ini yang tadi yang akan mendefine orang itu nurut, mau ngikut kita, atau mau berbisnis sama kita atau enggak. Gitu ya. Ini masalah vibes-nya. Gitu. Tapi yang teman-teman chat bener semua kok, nggak ada yang salah kok. Empati itu definisi KBBI-nya. Cuma kalau gue lebih senang, ini buat cocokin vibe aja, empati itu. Nah, salah satu cara gitu ya, buat kita meningkatkan empati kita nih, ada beberapa lah, gua tulis gitu ya, gue breakdown. Pertama adalah yang paling sering gue pakai kalau ngobrol sama orang adalah mirroring. Mirroring itu adalah kita ngikutin eh, body language-nya dia. Misalkan dia agak maju nih ngomongnya. Nah, kita maju nih. Jadi kan dia excited tuh, kalau maju excited gitu ya. Nah, kita juga ceritanya mah ikutan excited gitu kan. Mirroring maju. Kalau misalkan dia senderan, kita senderan gitu ya. Kalau misalkan dia main tangan, kita ikutan main tangan juga gitu kan. Itu cara ngebuat orang itu relax ngobrol sama kita. Mereka tuh ngerasa kita tuh di frekuensi dan di stage yang sama kayak dia gitu. Tapi balik lagi ya, perlu juga diperhatikan target audiensnya. Misalkan ketemu sama bos-bos gede nih, dia kayaknya sengak kan, misalkan kayak bos gimana sih kakinya ngangkat gitu kan, tuh sambil nyebat gitu ya. Jangan gitu juga, songong jadinya Pak. Jadi ya yang masih make sense aja. Tapi sebisa mungkin kalau banyak gerakan yang sama, itu ngebuat orang tuh ngerasa uh, vibes-nya cocok, kita di stage yang sama atau di frekuensi yang sama. Nah, ini juga nih ngomongin active listening. Nah, komunikator yang bagus itu, yang tadi gue bilang, nggak selamanya orang yang paling banyak ngomong. Nggak selamanya orang yang paling jago public speaking. Public speaker terbaik dunia, percaya tidak percaya, itu kebanyakan introvert. Barack Obama, Luther King Jr., terus siapa lagi? Steve Jobs gitu ya. Itu introvert. Kenapa? Mereka itu biasanya bisa listen. Listening. Listening itu beda sama hearing, teman-teman ya. Hearing itu cuma denger. Listening itu memahami apa yang dia omongin. Nah, cara paling gampang supaya kelihatan kita tuh orang yang bisa nge-listening dengan baik. Kalau gue sering pakai caranya adalah dengan mengulangi kalimat terakhir yang dia omongin. Contoh nih, dia ngomong cerita banyak nih. Ya nih, pengalaman saya Sandi, saya udah 30 tahun jadi direktur, gini segala macam, sini. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak 30 tahun jadi direktur Pak. Gitu misalkan ya. Ada sepoin yang gue tanyain balik gitu. Terus apalagi misalkan
apa namanya? Iya, jadi tuh gue bla bla bla, intinya gue sebel banget sama dia. Oh, lu sebel banget sama dia. Nah, itu tuh ngebuat orang ngerasa didengerin. Padahal kita lupa juga tuh sebenarnya dia ngomong apa aja yang di awal gitu ya. Bisa jadi kan kayak begitu. Tapi kan kita kelihatannya excited aja gitu kan kenapa yang dia ngomongin. Jadi kayak, weh, satu vibes nih, dia respect sama gue. Ya gitu kan. Active listening. Kayak itu ya teman-teman, bisa ini gampang lah prakteknya lah kalau active listening. Tinggal ngulang kalimat terakhir doang. Nah, ini ya tadi ya, ask the right questions. Jadi kebetulan kan ya Sandi kan sering dealing bisnis teman-teman ya. Sering dealing project segala macam. Kadang sebenarnya ngomongin project mah bentar teman-teman. Berapa 20%, 30% di akhir ngomongin project mah. Tapi 70% tuh kita sebenarnya nanya-nanya dia aja. Nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan yang tepat ya. Baik itu konteksnya bisnis maupun non bisnis gitu. Nah, biasanya dalam konteks kita membangun kenyamanan gitu ya, ngegali-gali informasi. Kalau misalkan gue sering pakai frame FORM. Apa tuh? Boleh nih catat nih. F itu family, O itu occupation, R itu recreation, M itu money. Orang itu kalau dibahas keluarganya, 90% suka. Anaknya misalkan, terus kayak, tinggal di mana gitu kan. Terus, dia punya rumahnya di sini ya sekarang. Weh, rumah itu kan keren-keren gitu ya. Tentang inilah, family matters lah gitu. Ya walaupun pernah sih gue ngomongin family, keluarga tinggal di mana? Oh, saya tidak berkeluarga, sudah bercerai. Nah itu pernah juga zong gitu teman-teman ya. Ketika lagi basa-basi, cuman ya sekali-sekali lah kayak gitu kan, jarang gitu. Tapi masalahnya kan kayak, anaknya sekolah di sini, gitu, segala macam. Orang tuh happy teman-teman. Ditanya tentang keluarganya, apalagi yang memang keluarganya baik-baik saja gitu ya. Kayak misalnya nih ke Bang Opik nih, ngobrol. Tanyain tentang UK dan juga keluarganya, dan tentang pendidikannya. Pasti suka. Ntar baru ngomongin intinya apa di akhir gitu ya. Occupation, pekerjaan gitu ya. Tanyain kantornya di mana. Ini orang seneng nih kalau misalkan ditanyain kerjaan dia, tapi kerjaan dia lumayan oke kan, kayak wah di Bank Mandiri misalkan atau mungkin di Pertamina, tanyain lu gimana Pertamina? Ini gak sih? Nah, tanyain kerjaannya. Lu ngapain sih kerjaannya? Ih, keren banget ya. Begini begitu begini begitu gitu. Orang nyaman digituin kan? Recreation tuh ngomongin hobi. Ini biasanya juga penting buat mencari similarity. Nah, makanya komunikator yang bagus juga sebenarnya punya knowledge yang cukup banyak, teman-teman. Nggak harus ngerti, tapi sebenarnya tahu. Sehingga ketika ngomong sama siapapun, ada pembahasan yang nyambung. Contoh gini, apa ya, paling update Olimpik deh misalkan, terakhir. Ya gue nggak seneng-seneng buat olahraga, misalkan. Tapi ya seenggaknya kita tahu nih, misalkan tahu nih, kita udah analisis target audiens kita kan. Tadi kan kata Sunju kan tahu lawan gitu. Ini kayak nih orang sekolah olahraga nih gitu kan. Wah, sedikit searching lah tentang olahraga gitu ya, tentang Olimpik gitu kan. Eh, nah udah ngomongin ngomongin apa? Ngomongin hobi yang sama kan, soalnya kita ngerti gitu ya. Karena orang tuh seneng nyari tuh orang yang sekufu gitu ya. Sekufu itu apa sih, Bang Topik? Se aliran, aliran ya, Aliran. aliran gitu kan. Misalnya nih anaknya sering sering liko nih, sering ngaji. Nah, lu ngomongin pengajian cocok dah gitu kan sama dia. Atau orangnya seneng nongkrong gitu ya. Eh, Kayak contoh gue nih, kan dalam bisnis kita kan tuh banyak orang gitu ya. Ya gue pribadi bukan perokok, bukan peminum, gue juga nggak pernah ke klub gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin klub apa aja, nah gue tahu tuh. Nah, itu buat nyocokin kan. Kayak misalkan lawan bicaranya ternyata hobinya hal-hal seperti itu. Contoh, tuh mani lah ngomongin duit. Nih kadang yang repot-repot kemana lah, ngomongin masalah inflasi, ngomongin masalah negara gitu ya, ngomongin masalah gaji, anything lah ini, ngomongin masalah duit. Tapi FORM satu hal yang sering gue pakai buat biasanya ice breaking, basa-basi ketika dealing bisnis gitu. Dan gue rasa nggak cuma ngomongin bisnis, ketika deketin orang gitu ya, atau kita mau mau gain trustnya si si A gitu, kita bisa pakai 4 frame ini. Mungkin nggak usah semuanya, kita pilih aja kira-kira apa namanya, apa sih yang paling pas dengan target audiensnya kita gitu kan. Dulu gue ingat banget kayak pas maba kan suruh dimintain tanda tangan senior ya, wawancara, gak sih? Masih gak sih sekarang? Masih guys? Ada buku terus lu wawancara orang gitu, terus tanda tangan, masih gak sih? Masih Bang, masih. Wah, belum improve berarti ya. Masih. 10 tahun lalu. Oke, nah itu tuh
karena mungkin juga masih baru ya, maksud gue juga masih belajar komunikasi. Gue tuh sering 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 ngajakin ngobrol anak-anak senior kantek itu ilmu keteknikan, terus gue sering dimarahin bro, gitu kan, karena gak nyambung gitu kan. Maksudnya kalau mau ilmu keteknikan kita ngomongnya ke orang lab gitu kan, kayak seru-seru lagi di lab gitu. Gue tuh dimarahin sama Tri, gue ingat banget Bang Topik dimarahin sama Bang Tri. Ya, Kena mental jadi pasti. kayak apa sih lu bahasannya gitu kan. Gitu. Ya kan gue mampu nggak ngerti ya, gue kira kan ilmu keteknikan kan yang mungkin yang oke gitu dibahas hal seperti itulah. Jadi tetap sebenarnya ya tahu audiens mana yang bisa dipakai buat 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 basa-basi gitu ya, atau kita ask the right questions gitu. Oke, nah ini juga penting teman-teman, attitude. Attitude is everything. Attitude itu lebih ke arah ya kita bersifat selayaknya dengan target audiensnya kita ya tadi ya. Misalkan kita ketemu sama orang tua gitu. Ya apa ya, walaupun sekarang banyak yang bilang kayak apa? Wah, sekarang komunikasi lebih bebas, segala macam, dosen-dosen lebih santai dan sebagainya. Cuma menurut gue Indian di dunia profesional gitu ya, attitude still number one kok. Itu kayaknya nggak tahu deh campaign campaign yang bikin itu siapa gitu ya. Contoh kayak gini misalkan, Nadiem Makarim itu pas ke UI diundang dan dia pakai kaos kalau nggak salah, apa pakai kaos apa gitu lupa. Itu tuh tetap dihujat Pak. Maksudnya mau dikatain kayak Nadiem Makarim saat itu masih baru dia menjabat menteri ya, dia membawa value anak muda pakai kaos segala macam, tetap ke acara formal di kampus itu harus pakai proper gitu ya, ya jas gitu kan ya gak sih, yang proper. Jadi attitude is everything. Jangan mentang-mentang karena let's say kita anak mesin santai, terus juga kayak apa namanya eh solid gitu ya, terus jadi sama yang lebih tua nggak sopan gitu kan. Jujur ya, ini ngomongin bener salah sih. Tapi ya, Indian kalau di dalam dia bisnis ya balik lagi gitu kan. Eh Dulu tuh gue pas kuliah, kalau udah deket sama orang, sama senior, itu eh selalu biar kelihatan deket panggilnya nama, gitu ya. Panggilnya nama. Contoh misalkan kayak Bang Topik nih, weh, Pik, gitu kan. Kita deket nih, gitu kan. Tapi pas gue belajar attitude teman-teman, pas gue lulus gitu ya, lebih ngerti gimana attitude. Dan bisa dilihat deh ya, hampir semua alumni bang itu akhirnya ngomongnya sekarang bang juga ya. Padahal aja ya gak sih? Itu kayak ada attitude-nya gitu, karena udah ngerti. Ternyata ya tetap attitude is number one teman-teman. Walaupun kita asik apa segala macam, tetap sopan gitu ya, baik sesuai lah dengan apa namanya siapa kita berkomunikasi gitu ya. Oke, terus. Nah, ini nih teman-teman, jangan baper. Dalam berkomunikasi dilarang baper. Karena komunikasi itu, tadi ya kalau kita sepakati definisinya adalah supaya orang tuh nurut sama kita, itu bukan berarti kita harus yang terlihat menang, teman-teman. Terlihat menang ketika berkomunikasi, poin kita tuh seolah-olah diterima gitu kan. Nggak semestinya kayak gitu. Oke? Jadi egonya tuh harus dikontrol teman-teman ketika berkomunikasi. Karena tadi kita kan harus menyesuaikan dengan target audiens kita. Mungkin kita harus berkomunikasi dengan orang yang basically kita nggak suka secara karakter atau secara pembawaan. Cuman kalau kita pengen jadi komunikator yang baik, kita harus ngimbangin. Jangan malah kebawa ego gitu ya. Lu tahu nih misalkan lu berkomunikasi sama pejabat yang mohon maaf bodoh dan banyak by the way. Terus karena lu pintar gitu ya, lu gemes nih pengen kasarnya lu pengen tai-taiin gitu kan kayak ini nih kalau nggak privilege nih, kalau nggak anak pejabat nggak mungkin nih jadi pejabat nih gitu kan. Contoh ya nggak bisa Pak, nggak bisa gitu, nggak bisa kebawa ego atau mungkin dia tadi nyotok something yang melanggar value lu gitu ya. Nah makanya ini yang perlu gua apresiasi dari teman-teman yang sering nongkrong nih ya, mobil khusus anak-anak antek gitu ya. Kenapa banyak yang bilang orang-orang yang sering nongkrong tuh lebih sukses? Salah satu kuncinya adalah ini, teman-teman. Ya. Jadi, coba deh perhatiin ya, with all the respect teman-teman anak musola dan anak gazep, with all the respect ya, for sure. Biasanya, teman-teman, kalau misalkan kita bergaul di lingkungan yang baik aja, gitu ya.
kita terbiasa mentutur katakan tuh kata hal-hal yang baik, which is bagus. Tapi bedakan yang namanya steril sama imun. Orang-orang yang tumbuh di dunia steril itu belum tentu imun. Tahu bedanya ya, imun sama steril ya? Susu steril nih, nggak boleh kotor. Kalau imun itu ibarat kena kotoran, dia tetap imun. Oke? Nah, ketika orang-orang yang mungkin terbiasa hidup dalam dunia sangat baik, tur kata baik, nyemplung ke dunia agak-agak ganas gitu kan, yang perpoetikannya kacau dan komunikasi yang nggak baik, yang keserang pertama kali adalah mentalnya dia. Baper. Kok gini sih? Kok dia jahat banget sama gue sih? Kok dia begitu, begini, begitu? Gak fair dunia, segala macam dan sebagainya. Nah, meanwhile, kok anak-anak kantek yang gue pahamin ya, mereka kan sudah biasa ngata-ngatain satu sama lain tuh, gitu kan. Udah sering keras gitu ya, secara sosialisasi gitu kan. Ya ketika akhirnya bertemu dengan dunia yang mungkin lebih keras gitu kan, ya mereka adaptasi lebih gampang, teman-teman. Nah, jadi valid sebenarnya orang-orang yang terbiasa berkomunikasi, banyak pergaulan, in the end akan lebih tinggi posisinya dibanding orang-orang yang ya mungkin steril kalau bahasa gue ya, yang cuma modal pinter doang gitu. Karena leadership ya, insya Allah omongan gue valid karena ya klien gue levelnya dari director sampai MT juga ada gitu. Eh yang sampai ke level tertinggi di perusahaan itu bukan orang yang paling pinter, Pak. Sumpah. Bukan orang yang paling ngerti. Enggak. Biasanya mereka tuh yang ngerti jenderal-jenderalnya aja gitu ya. Tapi yang gue ngeliat tuh mereka kebanyakan komunikator yang ulung, bisa meyakinkan orang lain, bisa ngebuat timnya percaya sama dia, gitu ya. Bisa nge-capture kondisi lapangan. Makanya menurut survei 75% orang yang jadi CEO itu pasti punya background sales, jualan. Karena orang-orang yang pernah jualan itu karakter dan mental lebih terlatih buat jadi seorang leader. Lah kan kita anak teknik bang, kok lu ngomongin jualan? Ya lah jualan zaman sekarang mah nggak perlu background apapun, semua orang bisa jualan ya gak sih? Ya belajar aja gitu ya, supaya teman-teman punya mental yang terlatih ketika jadi leader besar seperti itu. Ntar baca chat dulu ya. Oke, ya waktunya 7 menit lagi katanya. Oke, lanjut. Self assessment boleh deh teman-teman. 1 menit, 2 menit ya. Tadi coba teman-teman cek nih dilihat ya dari mungkin judulnya empati teman-teman. Seberapa sudah empati Anda? Mungkin 1 sampai 10 dinilai berapa? Mungkin mirroring, kira-kira teman-teman udah praktekin atau belum dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa kasih skor juga. Listen, seberapa teman-teman bisa nge-listen, bisa mendengarkan omongan orang lain gitu ya, dan merespons dengan baik tentunya, active listening. Kemampuan bertanya berapa poinnya? Attitude, mentalitas baper. Coba teman-teman self assessment sebentar aja, self reflect sekali lagi. Dengan goals ultimate terbesar teman-teman, masih jauh gak gapnya? Kalau masih jauh, yuk belajar lebih keras, kerja lebih keras. Oke. Ini gue skip aja ya, karena gue rasa teman-teman udah ngerti dan waktu juga terbatas. Intinya teman-teman media komunikasi ada banyak kan sekarang. Ada bicara langsung, telepon, teks, video gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman sudah bisa bicara langsung, buat aspek-aspek yang lain ini akan lebih gampang belajarnya. Tapi memang ada sedikit perbedaan gitu ya. Contoh misalkan kayak telepon. Telepon tuh lebih challenging loh buat meyakinkan dan berkomunikasi dengan orang dibanding ketemu langsung. That's why kalau kita ngelihat telesales di luar negeri, kita jangan lihat orang Indo ya telesalesnya ya. Menyebalkan. Kalau di luar negeri itu keren-keren banget telesales itu. Karena memang mereka harus bisa mendeliver energi lewat telepon. Gitu. Nggak ada aspek visual gitu ya. Nggak ada hawa yang diberikan secara langsung. Kan kalau face to face kan bisa. Teks juga sama teman-teman. Teks ini ya copywriting nanti apa namanya jatuhnya. Tapi zaman sekarang karena emang banyakkan texting ya, lewat WhatsApp, lewat LinkedIn gitu ya. Perlu kemampuan copywriting yang tentunya menyesuaikan dengan target audience gitu. Video ya kayak gini nih, ini kan sebenarnya kayak kita tapping video gitu ya. Atau teman-teman some days jadi content creator,
atau buat e-learning gitu ya, kemampuan depan video itu ngomong lebih susah juga dibanding ngobrol secara langsung. Dan itu ya nanti ada detailnya lagi lah. Tapi intinya berbeda dan perlu ada penyesuaian. Nah, sebenarnya gue pengen simulasi nih, tapi kan tinggal sedikit waktunya dan gue juga pengen banyak ngobrol sama teman-teman, tanya jawab. Tapi dia gitu teman-teman, gue deh pengen simulasi ngasih 3 contoh. 3 contohnya apa? Eh, Dosen, alumni, sama interviewer gitu ya. 1-2 mungkin ngomongin kita simulasi bikin teks gitu ya, ngechat dosen sama alumni. Ketiga kita coba analisis kira-kira nih dalam uh, kita interview gitu ya, faktor apa aja sih dalam komunikasi yang perlu diperhatikan gitu. Oke. Karena mungkin nggak ada waktunya, gue langsung sampaikan intinya aja. Nah, teman-teman, kalau kita ngelihat di sini kan 3 karakternya beda-beda. Teman-teman harus memahami karakter tiap pro ini apa aja, sehingga teks yang dikirimkan akan sesuai. Contoh, ngechat ke dosen. Kan sering nggak tahu sih di UI masih ada apa enggak ya. Cuma kan kalau misalnya kita ngelihat legend-legendnya di Instagram dan di mana gitu kan, memang katanya tuh ngubungin dosen itu kan susah lah gitu kan, beginilah begitulah segala macam. Nah, sebenarnya teman-teman harus paham gitu ya, emphasizing. Dosen tuh emang eh, karakternya tuh kayak gimana sih? Apa sih yang sudah dia lewatin selama ini sehingga mungkin eh, terbentuk karakter seperti itu. Nah, kalau gue coba emphasizing ya, dosen gitu kan, eh, wajar gak sih mungkin kalau kita perlu sebuah chat yang agak effort gitu ya, kita ingetin, kita chatnya detail gitu ya. Karena ya mungkin yang ngechat dia banyak gitu ya. Terus juga nggak tahu nih ya, koreksi kalau salah juga. Dia juga udah bosen kali bertahun-tahun kan. Jadi kita harus effort gitu ya buat capek apa bertahun-tahun repetisi kerjaan tuh. Wah, hebat dosen itu. Kerjaan yang bertahun-tahun berulang itu menurut gue luar biasa. Hebat lah orang yang kuat gitu ya. Ya, sehingga ketika ngechat ya mungkin kalau ke dosen, satu, chatnya lebih lebih detail, maksud dan tujuan, bahasnya rapih dan sebagainya, agak panjang gitu. Jadi dosennya pas ngelihat langsung ngerti ini maunya apa. Dan ngechatnya atu-atu gitu kan, kayak ngechat ke temen mungkin. Terus ya wajar kalau kita mungkin follow up gitu ya. Nah, ada aspek-aspek tadi gitu. Kedua, alumni gitu. Kan banyak teman-teman yang ngechat alumni, entah minta sponsor atau mungkin mau apa gitu kan. Tapi juga ada caranya supaya alumni itu interest mau uh, ngebales kita gitu kan. Biasanya tuh alumni akan happy, ya kalau gue sih ya, uh, di chat kalau misalnya memang clear kenapa harus gue yang di chat. Jadi gue ngerti nih emang apa yang gue punya tuh bisa gue relatein untuk gue kasih gitu. Contoh gini misalnya, kayak uh, salam kenal misalkan Bang Sandi gitu ya. Gue saya misalnya apa? Mirza dari angkatan 2024. Abang, aku ngelihat backgroundnya abang di LinkedIn begini 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 gitu kan segala macam. Nah aku kebetulan sedang ada ini yang kayaknya relevan bang buat ngobrol sama abang. Abang ada waktu gak? Gitu. Itu jauh lebih enak dibandingkan cuma sekedar jarkom. Gue butuh ini. Nah itu malas tuh. Seringkali itu kan kayak butuh sponsor, butuh apa? Wah itu ya malas tuh biasa gitu yang ngebacanya. Kalau misalkan itu doang, kayak ya lu nggak going concern sama gue gitu kan, yang ngapain gue going concern sama lu, bahasa kan kayak begitu. At least harus clear kenapa gue yang dikontak gitu kan. Misalkan kayak ya abang posisinya direktur gitu ya, atau mungkin komisaris, mungkin ada sumbangan, nanti habis ini banyak sumbangan yang masuk ya, jangan-jangan, nggak bercanda. Oke, eh, interviewer gitu kan. Sama teman-teman nih, interviewer juga penting dalam hal berkomunikasi, apa yang perlu di highlight. Singkatnya teman-teman, gue pengen ngasih tips gitu ya buat teman-teman nanti yang mau interview magang atau kerja. Percayalah sekarang perusahaan sudah tidak terlalu mencari orang yang pintar teman-teman. Ketika teman-teman menjelaskan dengan tone yang kelihatan so pintar, kelihatan eh, sometimes too confident, bukan gak confident ya, tapi too confident, eh, interviewer tuh males biasanya. Termasuk gue udah wawancara mungkin lebih dari 500 orang selama gue berbisnis gitu ya. Makin sini gue makin firm kayak ya paling penting tuh buat nyari tim adalah orang yang attitude-nya baik, yang mau dibentuk, yang mau diajarin.
Kalau orangnya pinter tapi toksik, wah itu jangan dah gitu kan. Dan itu harus teman-teman perlihatkan sekali dengan cara komunikasi dan body gesture teman-teman. Oke? Thank you, sebaik-baiknya ilmu yang dipraktekkan. Jadi semoga bisa dipraktekin.